Jamaah kerajaan, salt is good. Garam memang baik. Karena saya sampaikan pada minggu yang lalu dengan jelas apakah garam itu? Love, grace, and mercy, LGM. Tetapi secara khusus saya bicara tentang kasih karunia. Firman Allah mengatakan kalau garam jadi hambar tidak bisa diapa-apakan. Dengan jelas saudaraku, hendaklah kamu selalu tahu cara berbicara. Biarlah selalu dimasinkan dengan garam. Kolose 4 ayat 6. Tapi firman Tuhan di sini menjelaskan di dalam ayat yang ke-50 dari pasal 9 Injil Markus. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Jadi garamnya di mana? Di sini saudara. Dan apa tandanya? Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Bahkan firman Allah mengatakan blessed are the peacemaker. Kalau dunia ini penuh dengan konflik. Karena itu dalam hidup saya mengambil keputusan mau dipakai Tuhan jadi apa? Peacemaker. Dalam hidup saya selalu antara suami istri, orang tua dengan anak. Dan kita sebagai agent of change, sebagai peacemaker selalu hadir dan melakukan yaitu pendamaian. Itu suatu pelayanan yang sangat luar biasa. Seperti saya katakan, garam itu menghentikan kerusakan. Kita lihat bagaimana ikan asin sebagai contoh ya. Kalau tidak dikasih garam ya sudah busuk. Dan busuknya mulai dari kepala. Hati-hati pada pemimpin. Firman Tuhan menjelaskan selalu ada garam di dalam dirimu. Karena itu ini bukan doing tapi being. Sekali lagi semuanya itu ada daftarnya. Yaitu di dalam Matius pasal 5 tadi. Dan tetapi firman Tuhan juga berkata kamu akan digarami dengan api. Api dalam Alkitab selalu tentang pemurnian, tentang penyucian. Yaitu bagaimana kalau kita proses membuat garam saja. Kita lihat bagaimana ya perlu panas matahari dan sebagainya. Bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri waktu saya pelayanan di Krayan. Di situ ada satu keluarga yang hidup dari 2 sumber kecil. Sumur yang lebarnya cuma segini saudara ya. Cuma 2 biji. Setiap hari bisa menghasilkan garam senilai 1 juta rupiah. Dan itu warisan daripada nenek moyangnya. Dan bagaimana bisa jadi garam dari air lalu kemudian diproses dengan api baru jadi garam. Dan saudaraku saya mencecapnya memang bukan cuma asin tapi penyedap rasa. Luar biasa saudaraku ya. Jadi setiap anak Tuhan harus selalu ada garam di dalam dirinya. Garam perdamaian. Dan kalau kita belajar firman Tuhan, semua kurban harus dengan garam. Mulai dengan grain offering. Grain itu ya biji-bijian lah. Ya gandum misalnya. Itu dipersembahkan dengan garam. Kurban juga dikasih garam. Apa Tuhan itu suka kambing asin? Bukan. Garam selalu berarti kasih. Kalau saya memberikan persembahan, tapi tanpa kasih, nggak ada artinya saudaraku. Ya, jangan dengan duka atau paksa tapi bukan sukarela. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa sukacita? Karena memberi dengan kasih. Kita tahu kita bisa memberi tanpa kasih, kami tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Saya kira renungkan ini saudaraku, hendaklah selalu ada garam di dalam dirimu. Karena itu kehendak Tuhan ya toh. Kalau hambar ya, perkataan bisa dicecap dengan telinga ya. Hambar atau sedap didengar ya. Semua yang baik, yang patut dipuji biarlah keluar dari mulut kita. Dan nama Tuhan akan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Kita patut bangga punya Allah yang luar biasa. Punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sorak-sorai bagi Dia yang sanggup melakukan mujizat. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu kami menang. Salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu kami hidup. Karena salibmu kami menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu, karena salibmu kami ada hari ini. Karena salibmu kami menang Tuhan. Karena salibmu kami boleh memiliki kehidupan yang kekal. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Mari renungkan setiap apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Karena Dia mati di kayu salib, kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena Dia rela mati di kayu salib, Dia menebus segala dosa pelanggaran kita. Bahkan kita dilayakkan Tuhan. Ya Rana Maya Syikirana Malamaya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bangga punya Allah yang hebat. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kau yang tidak berdosa dibuat berdosa karena kami. Terima kasih Tuhan. Rapata Shikirana Malam. Ya Rapata Shikirana Malam ya Shikir. Ya Ramata Shikirana Malam ya Shikirana Malam ya. Haleluya, haleluya. Karena salibmu ku hidup.
salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu Ku mengenal Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, karena salib-Mu, karena salib. Mari sembah Dia. Ora bata karalala baralala bara. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, sadarkah saudara, engkau ada hari ini oleh karena ada yang mati buat kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita banggakan, kecuali oleh karena kasih karunia Tuhan kita ada di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu, walaupun dalam cuaca yang tidak baik Tuhan. Namun kami tetap datang, memuji, menyembah Tuhan, mencari wajah-Mu. Kami percaya Engkau sedang juga melatih iman kami, memperkuat iman kami. Di tengah apapun yang tengah terjadi, baik itu persoalan kehidupan kami, kami mau tetap percaya, kami juga tetap setia kepada Tuhan. Kami yakin hari ini Kau akan mencurahkan kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Lawat kami dengan firman-Mu, dan sementara setiap kami mendengar firman-Mu, kami dijamah, kami disembuhkan, kami dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati dengan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk kasih tos dulu ya, kanan kiri katakan, saya siap diberkati Tuhan hari ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, wow, haleluya. Saudara, hujan ya. Cukup merepotkan ya, karena situasi jalan juga di mana-mana saya lihat banjir. Di depan juga untung banjirnya tidak ya samalah dengan yang lain ya. Mungkin karena memang curah hujan yang merata di Bondowoso ini. Namun saya lihat wajah-wajah saudara ini wajah-wajah sukacita loh. Tidak ada sama sekali cemberut ya. Tidak ada sama sekali mengeluh. Ya tadi kami ada jam 3 saudara. Mana Pak Yohanes Poyennya? Oh tidak. Basah saudara sepatunya ya. Ya semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan hari ini tentang spiritual stagnation. Ya, atau kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya stagnasi itu atau stagnation itu berbicara kebekuan, mandek, ya, ndak jalan. Nah, sehingga saudara banyak orang mengalami hal ini. Ya, penyebabnya itu banyak saudara. Persoalan yang ada membuat saudara mengalami kebekuan dalam hal rohani. Saudara akhirnya menjadi tidak ada gairah lagi, tidak ada semangat lagi, karena apa yang saudara lakukan seperti sebuah rutinitas semata. Nah, saudara ternyata di dalam Alkitab ada ayat yang mencatat ini yang berkaitan di dalam tema di bulan ini ya, the salt of the earth ya, atau garam dunia. Kita akan lihat saudara ayat yang kemarin kita baca. Nah, yang saya tekankan hari ini itu adalah dalam huruf tebalnya ya. Kita baca sama-sama yuk, dengan suara yang keras. Ada yang belum makan? Kalau suaranya enggak keras berarti belum makan. Ya, tapi saudara saya yakin saudara sudah makan di rumah, minum kopi, makan roti, untuk itu suaranya harus keras dong. Haleluya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara saya mau tanya, garam tuh bisa tawar enggak ya? Bisa ya? Kopoceng bisa ya? Oh bisa. Nanti saya akan jelaskan. Nah banyak orang menyangka begini saudara, oh garam mana mungkin tawar. Karena saya nyimpen garam itu mungkin setahun kok masih asin. Ternyata begini saudara, ayat ini tidak pernah salah. Alkitab tidak pernah salah.
Karena ternyata begini saudara, ada sebuah penelitian. Nah bukunya begini saudara, yaitu judulnya The Land of the Book and the Book ya. The Land and the Book. Itu karya Dr. Thompson. Nah saudara saya bacakan, saya kutip sedikit ya, beberapa artikel di dalamnya. Saudara perhatikan di sana, saya akan bacakan. Nah dalam bukunya menceritakan kisah ini untuk mendukung pernyataan ini. Nah, seorang saudagar di Sidon, dia pernah lihat, meneliti saudara, mempunyai pasokan garam yang disimpan 65 rumah di daerah bergunung-gunung. Nah, ini di Israel sana saudara, Sidon. Nah, kemudian rumah-rumah ini hanya berlantai tanah dan garam yang langsung ditaruh di atas tanah itu beberapa tahun rusak seluruhnya. Jadi garam ini ternyata disimpan mungkin untuk dijadikan stok gitu ya, untuk dijual, tapi kelamaan bertahun-tahun di sana dikatakan. Nah, kemudian selanjutnya saya baca, garam ini akhirnya menjadi tawar dan tidak ada gunanya. Lalu mekar ya, dia berubah bentuknya, berubah menjadi tanah, tetapi bukan menjadi tanah yang subur. Nah, itu penelitian dari Dr. Thompson tadi saudara. Nah, selanjutnya saya bacakan artikel selanjutnya. Nah, itu bukan hanya tidak baik di dalam dirinya sendiri atau dalam rumah itu, tetapi ia sebenarnya merusak kesuburan tanah. Nah, garam saudara ketika sudah menjadi tawar, berubah menjadi tanah, saudara tidak bisa biarkan dia dibuang di tanah, dijadikan pupuk, tidak akan bisa saudara. Karena ia harus dibuang ke jalan. Nah, demikianlah garam yang telah menjadi tawar atau rusak, ini menjadi pengganggu bahkan. Sehingga ia disapu, diambil dan dibuang ke jalan, bukan dibuang ke tanah ya, di jalan. Tidak ada tempat bagi garam yang sudah rusak. Apakah di rumah, ya, di halaman atau di taman, ia tidak akan dibiarkan di sana. Tidak ada orang yang mengizinkan garam tersebut dibuang di ladangnya, dan satu-satunya tempat baginya adalah di jalan, diinjak-injak orang tadi seperti ayat firman Tuhan katakan. Disitulah ia dibuang dan diinjak oleh orang. Nah saudara, dari ayat ini kita mengerti ternyata, wow, garam itu bisa menjadi tawar dalam kurun waktu bertahun-tahun. Jika, nah ada catatannya saudara, jika tidak digunakan. Ada banyak orang saudara bahwa sudah banyak diperlengkapi oleh firman Tuhan. Sudah banyak saudara dibimbing oleh firman Tuhan. Diberitahu oleh firman Tuhan. Tetapi saudara tidak digunakan. Ya, tidak dimaksimalkan hidupnya. Maka lambat laun saudara, lama kelamaan garam yang ada dalam diri saudara yang harusnya bisa kemarin minggu lalu saya bagikan, yaitu menjadi pelezat, untuk makanan yang hambar dan juga untuk pengawet, maka garam ini sudah tidak ada lagi gunanya. Nah, ketika ada orang-orang percaya saudara yang hanya kumpul di gereja saja. Garam, semua kan kita garam. Kamu adalah garam dunia. Wah, setiap kita ada identitas baru bahwa kita adalah garam dunia. Nah, sama seperti tadi saudara. Ditaruh di sebuah gudang. Akhirnya garam-garam ini berkumpul di sini, jadilah gudang garam. Kira-kira gitu saudara ya. Kalau gudang garam saudara, garam itu sebenarnya kalau terlalu banyak ya, itu menyebabkan apa saudara? Darah tinggi, suka marah gitu ya. Suka emosian saudara ya. Sehingga saudara gereja akhirnya menjadi kumpulan gudang garam. Ya, garam-garam dikumpulkan. Akhirnya saudara, jadilah gereja itu sebuah gudang garam. Di mana saudara ada orang berpotensi di dalamnya. Ada orang saudara yang punya talenta tetapi tidak pernah digunakan. Ada orang yang punya bakat saudara yang harusnya dia pakai saudara. Tetapi tidak sama sekali digunakan. Maka saudara yang terjadi adalah kolesterol atau darah tinggi rohani saudara. Ini yang sering kali kita jumpai. Karena apa? Tidak pernah disalurkan. Saudara, saya mau katakan bahwa ketika kita saudara sudah menjadi garam, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menggarami dunia ini. Dunia itu mana saudara? Banyak orang mengatakan, kan ayat dalam Matius pasal 28 saudara, 19-20 katakan, pergilah kamu ya sampai kepada ke ujung bumi. Saudara tahu ujung bumi di mana? Di Papua?
Di daerah kutub sana, daerah Rusia sana. Ada yang tahu ujung bumi di mana? Nah, saya mau beritahu saudara, ujung bumi adalah di mana kita berpijak. Saudara, bumi ini kan bulat ya. Bumi ini bulat saudara. Kalau saudara garis lurus, tarik garis lurus ke sana, panjangnya mungkin sekeliling bumi ini. Maka ujung daripada benang yang saudara tarik itu di mana? Di tempat saya berdiri kembali. Karena bumi ini bulat. Jadi ujung bumi adalah di mana kita berdiri. Di mana kita ada, di tempat pekerjaan kita, di rumah kita, di studi kita, di kampus, di sekolah saudara. Di tempat bisnis kita. Itulah ujung bumi. Makanya begini saudara, bahwa Tuhan mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saat saudara keluar dari gereja ini, saat saudara berada di jalan raya, maka saudara harus mencerminkan atau menjadi garam untuk orang lain. Yang membuat orang lain saudara bisa disedapkan dengan kehidupan saudara. Orang akan menikmati kehidupan saudara. Sehingga yang tawar saudara menjadi sedap. Yang tawar saudara menjadi enak untuk dipandang atau dirasakan oleh orang lain juga. Demikian juga saudara. Saudara bisa menyehatkan orang-orang lain di sekeliling saudara. Yang mengalami sakit rohani. Yang mengalami kelemahan rohani. Yang sudah kehilangan pengharapan. Ketika melihat saudara. Maka saya yakin saudara, orang akan bisa untuk bergairah lagi di dalam Tuhan. Amin. Saudara, contoh seperti sekarang ini saudara. Tidak gampang ya, datang hujan-hujan saudara. Untuk saudara datang di tempat ini, tidak gampang benar. Mohon maaf ya, saya singgung sedikit ya. Saya kenapa main musik saudara? Karena pemain musiknya tidak datang. Ya, pemain musiknya tidak datang saudara. Jadi ya saya tidak menghakimi, tidak saudara. Tapi itulah yang terjadi. Ya, bahwa ada banyak orang ketika tantangan datang, tantangan dia hadapi saudara, banyak menjadi lemah. Harusnya begini saudara, semakin tantangan besar justru yang harus kita lakukan, semakin tekunlah kita. Haleluya, semakin bergairah kita saudara. Untuk apa saudara? Untuk diri kita sendiri. Iman kita bertambah kokoh, iman kita bertambah kuat. Dan saya yakin saudara, setiap saudara adalah orang-orang yang siap dan sudah menjadi garam dunia ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo saudara, jadilah garam. Ya, nah untuk itu saudara, supaya garam ini tidak tawar, saya mau berikan rumus buat saudara. Saya mau beritahu buat saudara apa yang harus kita lakukan agar garam ini tidak menjadi tawar. Nah, yang pertama itu adalah tetap dekat dan bergaul dengan Tuhan. Katakan bersama saya, tetap dekat dan bergaul dengan Tuhan. Saya bacakan ya ayatnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, dalam hidup ini saudara akan ada saudara menghadapi masa-masa susah. Ada pujian, hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Nah, saudara siap untuk menerima hal yang tidak baik, untuk menerima saudara ketika ada orang tiba-tiba saudara tidak buat salah sama dia, tapi tiba-tiba saudara dia menggosipkan kita, dia mengejek kita, dia menghina-hina kita, dia meremehkan kita. Tanpa saudara undang. Nah, itulah yang sering terjadi saudara dalam kehidupan kita. Makanya saya selalu katakan begini. Jadi orang Kristen saudara bukan untuk menghilangkan masalah. Setiap kita pasti hadapi masalah atau persoalan. Banyak orang berkata begini, wah saya jadi orang Kristen nanti pasti enak gitu ya. Jalan hidup saya pasti lempeng-lempeng saja. Ternyata tidak saudara, justru tambah berat. Tetapi saudara, doa kita harusnya begini. Ketika aku sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku untuk menghadapi persoalan yang aku hadapi. Saudara jangan berdoa untuk nengking masalah, tidak bisa saudara ya. Tuhan aku tengking masalah supaya persoalan tidak ada dalam kehidupanku. Tidak bisa saudara. Karena persoalan diundang atau tidak diundang, didoakan atau tidak didoakan, akan datang dalam kehidupan kita. Makanya saudara, orang seringkali menghadapi stagnasi begini saudara. Oh Tuhan, aku mau dekat denganmu. Aku sudah dekat tapi kok ada persoalan. Terus ketika hadapi persoalan
mulai goyah imannya dan mulai mundur. Mulai mundur, saudara. Di mana-mana, saudara, saya temukan begini, saudara. Ketika satu program atau ibadah, ya. Ini di Surabaya, di sini tidak ada. Semuanya orang baik-baik semuanya ya. Apalagi daerah Penarukan. Sama Jatiroto, ya Lumajang ini baik-baik semuanya, saudara ya. Banyak orang, saudara, ketika ayo doa gitu, saudara. Awalnya kencang banget, saudara. Awalnya kencang banget. Tapi lama-kelamaan merotoli. Datang awalnya 20. Minggu depan mulai berkurang 2, 18. Minggu depannya lagi berkurang. Karena apa? Semangatnya sudah mulai kendor. Padahal begini, saudara. Yang harus kita lakukan seperti halnya ayat ini. Bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan apapun yang terjadi, saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, apa saudara? Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, apa? Wah, pintar-pintar nyanyinya. Haleluya. Nah, kita harusnya, saudara, apapun yang terjadi, saudara, tetaplah setia. Karena ketika saudara hadapi persoalan mulai mundur, maka yang terjadi begini, saudara. Anggaplah sebuah ilustrasi yang mau saya berikan, saudara. Saudara pakai mobil yang bagus, yang mewah, saudara ya. Saudara pakai pergi ya ke daerah Sempol sana, saudara. Ya. Kemudian saudara juga banyak kegiatan, wah acara liburan dan lain sebagainya, saudara. Saudara tinggal pakai aja. Ukuran tangki mobil itu berapa sih, saudara? Ya mungkin maksimal 20 liter lah. Tapi kalau saudara pakai terus, kemudian saudara tanpa mengisi kembali minyak tanah atau bensin, saudara, bukan ya. Sufa sampai ketawa dia, saudara. Kok minyak tanah, Pak? Padahal minyak tanah lebih mahal loh sekarang daripada Pertalite. Nah, kalau saudara tidak pernah isi bensin, ya istilah kita kan sama rata lah. Entah pertama atau Pertalite, bensin lah, saudara. Maka mobil itu, saudara, tidak ada gunanya. Betul enggak? Enggak akan bisa jalan. Semewah apapun mobilnya, sebagus apapun, senyaman apapun, kemudian ada interior dan fasilitasnya, tidak akan bisa jalan. Karena apa? Tidak diisi bensin. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sehebat apapun, saudara, sekuat apapun posisi saudara hari ini dalam hal bisnis, pekerjaan saudara, studi, pandai, tapi kalau tidak pernah dekat dengan Tuhan, dengan sumber tadi, maka saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, Tuhan mau kita tinggal dalam Tuhan. Saya yakin ke depan akan ada banyak masalah. Loh, kok saudara bengong, takut ya? Pasti, saudara. Ya, saya mau katakan, diundang tidak diundang, didoakan atau tidak didoakan, datang, saudara. Dan kunci satu-satunya, ya kita harus mengisi terus hidup kita, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam Tuhan. Makanya saudara, gambaran daripada Yohanes 15 ini adalah pokok anggur. Nah, kita ini rantingnya. Kalau ranting ini lepas, itu pasti mati. Nah, ranting ini harus tetap nancep. Karena apa? Ada getah yang mengalir. Ada nutrisi yang mengalir dari pokok anggur. Karena Yesus adalah pokok anggur kita. Makanya orang Kristen, saudara, kunci keberhasilan, kunci kemenangan bukan terletak pada kepandaianmu. Bukan terletak pada kepintaranmu dan kehebatanmu dan keuanganmu. Tetapi terletak karena engkau dekat dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya! Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Ingat, saudara, dekat dengan Dia itu harus kita bangun ya. Nanti saya akan bagikan bagian-bagian yang lain supaya saudara mengerti. Nah, yang Mazmur pasal 25 ayat 14 saya bacakan buat saudara. Kita baca sama-sama yuk. Kelihatan ya? Bisa kebaca? Mazmur 25 ayat 14. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, saudara, ibadah itu mengandung janji. Ya, ibaratnya begini, ketika saudara ibadah itu kan mulai dari pujian, penyembahan, gitu ya, doa. Kemudian ada bagi firman Tuhan. Nah, saudara, ibadah itu mengandung janji, artinya begini. Saudara akan diingatkan akan janji-janji firman Tuhan. Tadi saudara nyanyi lagu apa? Lagu cepatnya tadi? Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
Aku percaya, amin. Apa yang saudara diingatkan melalui pujian? Percaya bahwa janjinya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau ketika ada yang mau menjatuhkanmu, Tuhan akan membelamu. Itu janji-janji firman Tuhan. Nah, ketika saudara ibadah, maka itu akan diingatkan. Sekalipun itu belum terjadi, saudara. Pak, saya lagi hadapi pergumulan. Masa sih? Nah, Tuhan mau kita percaya, saudara. Sehingga yang terjadi begini, saudara. Iman kita dikuatkan. Dan kemudian, saudara, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Saya sering bagikan ini, saudara, ya. Bahwa ada banyak orang datang ke gereja, saudara. Pengen sembuh. Siapa sih tidak pengen sembuh? Ada yang sini yang sakit? Sakit pinggang. Nah, berharap, saudara, jaju ya. Berharap, Pak, saya datang ke gereja, saya mau sembuh. Amin, saya katakan, saudara. Nah, ketika dia datang ke gereja, saudara, saya doakan. Ternyata belum sembuh, bukan tidak sembuh ya, belum sembuh. Saudara pulang masih sakit enggak? Masih. Tapi apa yang saudara dapatkan ketika saudara ibadah di tempat ini? Saudara dapatkan damai sejahtera, sukacita. Itu juga mujizat. Amin. Saudara datang ke tempat ini sakit, pulang sakit, itu biasa. Tetapi ketika saudara datang ke tempat ini kemudian tidak merasakan damai sejahtera dan sukacita, maka itu adalah sesuatu hal yang paling merugikan kehidupan kita. Saya berdoa saudara ketika saudara datang di tempat ini, walaupun saudara pulang masih sakit, tapi hati saudara sudah merasa tenang, ada keteduhan, maka saya yakin saudara itu adalah awal mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sebab kuasa Tuhan itu bukan hanya soal kesembuhan, soal doa-doa saudara dijawab, tetapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran oleh karena Roh Kudus, saudara. Kalau saudara sudah dapatkan itu, saudara sudah dapatkan mujizat. Tinggal waktunya Tuhan akan menolong kita. Amin. Nah, Tuhan itu bergaul karib, saudara, dengan orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, namanya akrab, karib itu wow, lebih daripada sekedar sahabat dan teman, saudara ya. Saudara akrab, sekarang musim-musim kampanye gitu ya. Banyak orang ingin dekat dengan orang-orang top gitu ya. Oh, bangga banget saudara. Oh, saya ini dekat dengan ini. Saya ini dekat dengan tokoh ini. Dengan pejabat ini, pejabat itu. Senang rasanya. Akrab, oh ya benar akrab. Karena mereka seorang yang sangat penting. Nah, kita jangan sampai begini saudara. Senang akrab dengan orang tapi tidak mau akrab dengan Tuhan. Tuhan itu dijadikan nomor 2. Bahkan nomor kesekian kali. Wow, ini kan berbahaya buat kita saudara. Tuhan itu penguasa langit dan bumi loh. Saya mau tanya saudara, tinggi mana jabatannya atau posisinya atau kedudukannya presiden dengan Tuhan kita? Ya jelas dong, tidak ada apa-apanya presiden ya. Tidak apa-apanya, makanya saudara bagi saya begini saudara. Saya sangat bangga ketika saya mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Saya sangat bersuka cita ketika saya menghadap Tuhan saudara. Saat ini saudara, sebentar juga ada perjamuan kudus. Ibaratnya begini, saya sering sampaikan. Kita sedang berada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Haleluya. Loh, hebat ini saudara. Ada di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Ya, di ruang maha kudusnya Tuhan. Ada bersama-sama dengan Tuhan saudara. Oh, ini kan satu hak istimewa. Kenapa kita tidak bangga kalau kita ibadah saudara? Kenapa saudara tidak menggebu-gebu? Oh, saya ingin ketemu dengan raja di atas segala raja. Saudara bisa bayangkan kalau presiden datang ke sini. Jangankan presiden ya. Mungkin pejabat bupati Pak Bambang di tempat ini. Datang. Wah, pasti saudara cerita kanan kiri. Ya, tetangga saudara. Oh, kemarin saya ibadah di GBI Rock. Bupati datang. Pejabat bupati datang. Saudara pasti senang banget. Karena bisa berjumpa, bertemu. Kenapa saudara ketika ketemu dengan Tuhan, saudara biasa-biasa saja. Nah, saudara harus bangga. Amin. Saudara harus exciting buat Tuhan. Makanya saudara di sini saudara, enggak disuruh saudara, ayo bangkit berdiri, ayo duduk, tepuk tangan, enggak saudara. Ya kadang-kadang memang dilakukan. Tapi yang jelas begini, kita harus benar-benar saudara dalam hati kita meresponi apa yang terjadi dengan diri kita. Saya bangga ketemu dengan Tuhan. Ketika saya doa saudara, saya tidak merasa sendiri saya berdoa. Tapi saya bertemu dengan Tuhan.
Itu sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan kedekatan dengan Tuhan. Ya, di mana ada Henok, kemudian ada Nuh, ada Musa. Saya petik saja, saya akan bacakan dengan cepat. Kejadian 5 ayat 22 ini Henok ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Kemudian Nuh, ini dekat juga dengan Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kemudian Musa, Kejadian 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah. Ya, rumah Tuhan dan menamai Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara coba pelajari saudara tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ini selalu naik turun ya. Kadang ada di posisi atas, kadang saudara di bawah, kalah perang, dijajah, dihancurkan. Sampai pada akhirnya saudara harus berdiaspora dan kehilangan tanah airnya. Puji Tuhan tahun 48 kembali saudara. Saudara perhatikan, kenapa bangsa Israel selalu seperti itu? Saya mau beritahu saudara, karena apa? Ketika bangsa Israel jauh daripada Tuhan, maka menurunlah kekuatan bangsa Israel. Saudara ingat waktu Musa, Harun dan Hur berperang. Maka yang terjadi begini saudara, ketika Musa mengangkat tongkatnya, Yosua ada di peperangan, mengangkat tongkatnya saudara, maka menanglah bangsa Israel. Tetapi ketika penat tangan Musa, lalu tongkat itu turun saudara, maka lemahlah bangsa Israel. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dari cerita ini, dari kisah ini, hamba-hamba Tuhan yang mendahului kita saudara, kita harus belajar. Kalau kita jauh dengan Tuhan saudara, maka yang terjadi pasti saudara akan mengalami kekalahan, kehancuran dalam kehidupan kita. Saya melatih ini di tempat ini saudara. Di sini ada doa ya. Ya, di sini ada doa saudara. Saya melatih, saya bawa api itu saudara, untuk kita bangkit di tempat ini melalui doa. Karena apa? Sejujurnya kita tidak mampu saudara. Dan saya bisa katakan begini, apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita terima hari ini saudara, itu karena doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena keuangan kita. Di sini saudara tidak ada yang mampu saudara, untuk merenovasi gereja, tidak ada saudara. Tapi semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa menyelesaikan renovasi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan hari ini saudara, saya yakin saudara akan dikuatkan. Coba tepuk pundak kanan kirinya. Katakan, gongsi Pak Cai. Bukan. Ya katakan, ayo tetap kuat dalam Tuhan. Haleluya. Belum gongsi Pak Cai minggu depan. Ya, yang kedua, saya cepat saja ya. Yang kedua begini saudara, agar kita tetap tidak menjadi tawar. Ya, yang kedua adalah tetap menjadi berkat dan jangan menjadi batu sandungan. Nah, saya bacakan Filipi 1 ayat 21 dan 22 bagian A, saya bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22 kita baca sama, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Nah, saudara tetap menjadi berkat dan jangan menjadi batu sandungan. Karena begini saudara, yang lalu saya bagikan bahwa kita ini adalah seperti suratan terbuka. Orang saudara akan melihat kita saudara, jauh melebihi akan membaca Bible kita, Alkitab kita. Yang pertama dibaca itu bukan kitabnya saudara, tapi kita sendiri, di mana ada suratan terbuka dalam kehidupan kita. Dan saya rindu saudara supaya saudara mengerti ini, bahwa ketika saudara hidup, kalau mati, kalau terima Yesus mati, pasti masuk surga. Makanya Paulus dia bilang kalau mati itu keuntungan. Ya sering saya bagikan kalau acara penghiburan, pemakaman saudara ya, bahwa mati itu keuntungan. Untung itu enak enggak saudara? Enak loh saudara ya. Untung, saudara pernah dapat cuan? Kalau dapat cuan, senangnya minta ampun. Pak, aku dapat cuan pak. Ternyata mati itu bagi orang percaya keuntungan loh saudara. Makanya jangan takut mati. Mati itu persoalannya Tuhan saudara. Kapan kita mati ya?
enggak tahu gitu ya. Tapi kalau saudara mati itu keuntungan sebenarnya. Nah, tapi saudara, kalau masih hidup, nah jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan bekerja memberi buah. Nah, punyalah paradigma kehidupan yang baru saudara dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus tetap menjadi berkat. Ngomong sama orang, gimana ya saya bisa memberkati orang ini. Saudara, saya baru sadar sesadar-sadarnya setelah Kowanco ngulang perkataannya. Aku ini ada karena ada Ciacu katanya saudara. Ke gereja saudara. Itu Ciacu diam-diam sudah jadi berkat saudara. Nah saudara, ayo jadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Aku tidak mau pergi ke gereja. Loh kenapa? Itu gara-gara anak Tuhan yang melayani loh itu loh gitu saudara. Artinya begini, walaupun saudara sudah melayani, sudah dekat dengan Tuhan, bisa loh jadi batu sandungan. Sangat bisa, saudara. Saya pun bisa jadi batu sandungan. Tapi saudara, saya mau katakan begini, kalaupun itu terjadi, saya harus cepat bertobat saudara. Maka saudara, intinya begini, Tuhan mau kita selalu selama hidup jadilah berkat. Ya, bukan ngasih uang kemana-mana, tidak saudara. Oh harus memberkati, tidak. Tapi jadi berkati begini, sikap hidup kita, cara bicara kita, ya, gaya hidup kita juga saudara, jadi berkat. Saya ada di kota ini, saya juga bagaimana saya jadi berkat. Saya tidak bisa hidup saudara, seperti orang Surabaya, seperti orang Jakarta, seperti orang Batam saudara. Saya harus saudara mengkondisikan hidup saya seperti halnya di kota ini saudara. Itu harus dan wajib bagi saya sebagai hamba Tuhan. Dan saudara, tujuannya cuma satu, supaya saya tidak menjadi batu sandungan. Melalui doa juga saudara, melalui sikap cara kita merespon masalah atau pergumulan yang ada. Itu pun saudara harus kita ukurkan, oh saya harus jadi berkat. Bagaimana saya bisa meresponi masalah yang terjadi, pergumulan yang terjadi, saya harus tetap menjadi berkat. Saudara punya tanamkan konsep ini dalam pikiran kita, amin. Sama suami istri juga saudara. Jadi berkat buat istrimu, amin. Jadi berkat buat suamimu. Jadi berkat buat anak-anakmu. Jadi berkat buat orang tuamu juga saudara. Saudara, ini terus saya ajarkan kepada anak-anak saya saudara. Bagaimana saudara anak saya hari ini saudara mencontoh orang tuanya. Puji Tuhan saudara, dia lakukan itu saudara. Dan saya puji Tuhan punya anak-anak yang luar biasa. Pak Yus ya, anaknya Pak Yus ini pintar-pintar saudara. Haleluya. Nah, ayo tetap jadi berkat. Ya. Karena jangan sampai begini saudara. Ini ada yang nyinggung rokok ya kemarin ya. Saudara tidak akan bisa nasihatkan kepada anak saudara begini. Nak, jangan merokok nak. Merokok itu tidak baik, bahaya. Bahaya. Nanti ada cancer, ada kelainan kandungan, gangguan dan lain sebagainya saudara. Saudara nasihatkan kepada anak saudara, tapi saudara merokok. Tidak akan mempan saya bilang saudara. Tidak akan. Papa merokok. Papa aja lakukan ini. Saya juga mungkin ngajarkan anak saya, ayo doa. Istri saya sering ingatkan anak-anak saya saudara, ayo doa. Tapi kalau anak saya tidak pernah lihat saya doa saudara, ya percuma kita kasih nasihat. Selain saudara untuk membangun hidup kita, selain juga saudara untuk menata masa depan kita jauh lebih baik. Nah, hal-hal yang baik yang kita lakukan ini, yaitu memberi buah ini, adalah juga saudara untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Saya banyak lihat jemaat Tuhan di tempat ini banyak yang berkorban saudara. Wah keren saudara ya. Apalagi minggu depan kita Imlek saudara ya. Imlek ya sukarela saudara mau nyumbang berapa gitu ya. Oh jadi berkat saudara. Nah itu luar biasa saudara. Artinya begini, Tuhan mau apapun yang kita ukurkan, entah itu ibadah kita, pengorbanan saudara. Ya saya lihat saudara yang jauh-jauh ini, seperti tadi beli komang, Pak jam 2 saya datang sini. Keren banget ya, jam 2 loh saudara, dia datang sini. Itu luar biasa saudara. Gimana kita mau jadi berkat, itu tujuannya cuma satu, bukan mau pamer ya, bukan pamer. Ya jangan dihindari dari kesombongan.
tapi menjadi berkat bagi orang. Saudara mungkin tidak ada keuangan, tidak ada harta yang saudara katakan, oh karena konotasi berkat itu keuangan. Tidak saudara, saya mau katakan apapun yang ada dalam diri saudara, ya mungkin itu bukan keuangan, tapi kebaikan saudara, amin. Talenta saudara, bakat saudara, kesetiaan saudara, pengorbanan saudara, ya dalam hal fisik dan lain sebagainya, itu harus bisa membuat orang lain, saudara, aku diberkati dengan kehidupanmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, Filipi 1, ini kesaksian Paulus ya, ayat yang ke-16. Nah, Paulus ini, Filipi ini kan kitab sukacita. Temanya keren, sukacita loh saudara. Tapi Paulus itu menulis di penjara loh. Ayo bisa bayangkan enggak, ketika saudara ada di penjara, saudara tulis surat kepada orang yang saudara kasihi ada di penjara, yang di luar penjara, aku bersukacita di tempat ini. Jarang ya, jarang. Kecuali Paulus saudara ya. Kita baca mulai 16 sampai yang ke-19, demikian. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Wow. Dan aku akan tetap bersukacita. 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudara yang kasihan Tuhan, ini yang dilakukan Paulus. Paulus masuk penjara, bahkan saudara akhir hidupnya dia mati di penjara. Tapi dia tidak sama sekali ada keluhan. Aduh, susah ya di penjara. Enggak ada. Saya susah makan di penjara. Enggak bilang gitu saudara. Saya di sini ngalami sakit, tolong dong kirimkan obat. Enggak saudara. Dia enggak pernah ada kata-kata negatif. Kata-kata saudara yang melemahkan. Bahkan saudara, jangan khawatir dengan aku yang ada di tempat ini. Memang waktu itu saudara, ada yang tidak bisa mendukung Paulus. Ada juga saudara yang takut ikut Paulus karena apa? Takut ikut di penjara. Tapi ada orang-orang yang mendukungnya. Dan apa yang terjadi saudara? Paulus terus menguatkan hatinya. Demikian pun dengan kehidupan kita. Saudara harus tetap menguatkan hati saudara. Supaya orang bisa diberkati dengan kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Apapun yang terjadi saudara. Persoalan, keluarga, bisnis, usaha, pendidikan saudara. Semuanya saudara hadapi. Ayo kondisikan diri saudara untuk tetap menjadi berkat. Saudara, kita harus mencerminkan terus kemuliaan Tuhan. Memang ini saudara bukan sesuatu yang mudah ya. Kadang saya lihat saudara, banyak orang yang terjadi begini. Kelihatan banget ya, kalau orang ini lagi hadapi masalah di keluarga. Pergi ke gereja saudara, kelihatan banget saudara. Wah ini orang ini lagi berantem nih. Ini orang ini lagi enggak enakan ini. Kelihatan banget. Tapi saya lihat wajah-wajah saudara kayak enggak ada masalah. Coba lihat, senyum dong, senyum. Enggak ada masalah, tepuk tangan buat Tuhan kita. Padahal banyak masalah ya. Nah itu yang Paulus lakukan saudara. Dia tetap bersukacita. Nah yang terakhir demikian. Yaitu temukan komunitas yang tepat untuk saling membangun. Ini penting saudara, supaya garam ini tidak menjadi tawar. Karena bisa menjadi tawar karena faktor apa? Komunitas atau perkumpulan kita atau pergaulan kita. Saya bacakan Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kita perlu temukan komunitas yang tepat. Amin. Bukan komunitas orang yang saling menggosipkan, bukan saling menjelekkan, saling mengejek dan lain sebagainya. Tidak saudara. Kita harus temukan
orang-orang yang tepat. Yaitu kawan-kawan kita seiman yang mendukung, ya, yang membangun satu dengan yang lainnya. Karena ini saudara bisa membuat saudara menjadi tawar. Sekarang coba cek saudara. Teman mana yang membuat saudara menjadi tawar? Udahlah kamu itu udah diperlakukan begitu gitu ya saudara. Nggak usah ke gereja. Ngapain ke gereja? Nggak ada gunanya. Kamu ketemu orang-orangnya seperti, itu nggak membangun saudara ya. Akhirnya orang bisa jadi tawar loh. Kowanco itu saudara luar biasa. Kalau tiap kali ajak ngomong saudara, oh Pak semangat, semangat. Kita harus temukan orang-orang seperti ini saudara. Kadang-kadang saudara kita menemukan orang yang justru melemahkan kita. Ya, yang tidak menyemangati kita saudara. Yang justru membuat kita mundur dan lain sebagainya saudara. Makanya saudara anak-anak Tuhan di tempat ini yang hadir di tempat ini tidak akan mundur. Yes, tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan pernah mundur. Kalau saudara mundur, itu berarti saudara sudah mulai tawar hati ya. Sudah mulai tidak ada gairah, tidak ada semangat. Ngapain aku ke gereja? Kok persoalannya seperti ini, ngapain aku ke gereja atau datang ibadah atau doa? Kok persoalannya seperti ini? Saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa persoalan di dalam lingkungan gereja saudara, itu biasanya begini saudara, lebih parah daripada lingkungan yang ada di luar. Ya apa iya saudara? Biasanya gitu saudara. Makanya justru begini saudara, kita itu harus bisa saling membangun satu dengan yang lain. Saya berdoa saudara ketika ada yang lemah di tempat ini, yang lain justru mendukung, membangun kembali. Ketika ada orang saudara mungkin mulai saudara berpikir negatif, berpikir yang salah, mulai diluruskan. Ya, enggak, kamu harus tetap kuat. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap kuat. Ya, ada mungkin aja ada orang yang mengajak saudara tidak setia, enggak, tetap setia. Ayo, tetap setia. Doa gitu saudara. Itu luar biasa. Karena apa? Kalau saudara menjadi tawar seperti tadi saudara, dibuang itu bukan di tanah loh, tapi di jalan-jalan. Supaya apa? Diinjak-injak, tidak ada gunanya. Kalau saudara dibuang di tanah justru mengganggu tanah yang subur. Kalau garam tadi, konteks tadi sudah menjadi tawar, bahaya saudara. Kita kan banyak melihat saudara orang-orang, makanya saya sendiri baru sadar begini saudara, bahwa persoalan itu bisa terjadi membuat orang mundur. Dan itu bisa melanda siapapun, termasuk yang berdiri di depan, yang sudah pelayanan mimbar, saudara. Gara-gara persoalan sepele kecil, saudara. Saya pikir kuat, ternyata enggak juga gitu, saudara. Bisa jatuh, bisa tawar, saudara. Dan orang seperti ini, saudara, ya mohon maaf, saudara. Kalau digabungkan lagi, dia nanti bisa menawarkan orang-orang lagi. Karena apa saudara? Dia sudah tawar banget loh. Tidak bisa asin lagi. Sehingga saudara dia ketemu siapa. Wih itu seperti ini. Wah dia seperti itu. Orang lain ikut tawar. Makanya begini saudara. Kalau ketemu orang yang sudah tawar begitu. Saudara jangan ikut tawar. Amin. Saudara harus mengasinkan dia kembali. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir saudara. 1 Korintus 15 ayat 33 demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ingat saudara. Dari pergaulan bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah artinya begini, temukan orang-orang yang tepat. Kalau saudara sudah mulai ketemu orang-orang yang menjengkelkan, artinya sudah mulai mengganggu rohani saudara, mempengaruhi rohani saudara. Tuhan katakan jangan bergaul dengan orang itu. Ingat saudara, saya pernah bagikan juga tingkatan pergaulan. Ada berteman, bersahabat, ada bergaul saudara. Ada duduk dengan kumpulan orang percemo, berjalan dengan orang-orang fasik ada saudara. Nah bukan berarti kita tidak boleh berteman. Berteman boleh dengan siapapun ya. Tapi bergaul itu harus pilih-pilih ya. Saya bukan melarang saudara, jangan Pak Pendeta bilang tidak boleh bergaul. Bukan bergaul dalam konteks berteman. Berteman boleh ya. Bisnis, pekerjaan itu kan semuanya orang-orang umum gitu ya. Tapi bergaul ini begini saudara, yang selalu saudara ajak kumpul, yang selalu saudara ajak untuk bertukar pikiran.
Itu orang yang bergaul, saudara. Nah, makanya hari ini saudara, jadilah orang-orang yang siap untuk terus menjadi asin. Ya, dengan apa saudara? Temukan orang-orang yang bisa bergaul dengan saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi spiritual stagnation ya. Stagnation itu berbicara tentang kita tetap kuat. Ya, kita harus tetap kuat ya, supaya tidak mengalami stagnasi dalam hal spiritual. Kita harus tetap dekat dan bergaul dengan Tuhan. Tetap menjadi berkat dan jangan menjadi batu sandungan. Dan temukan komunitas yang tepat untuk saling membangun. Saya undang kita bangkit berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Semangat ya. Haleluya. Saudara, di luar boleh dingin, tapi di dalam harus tetap hangat. Haleluya. Di luar saudara boleh hujan, tapi di sini saudara, hati saudara harus tetap semangat. Haleluya. 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 Karena salibmu ku ingat, karena salib Tuhan. Amin. Karena salibku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita akan perjamuan hari ini. Mujizatmu, oh, karena salibmu, karena salibmu, oh, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami terus menjadi garam dan jangan biarkan kami tawar hati. Jangan biarkan kami mengalami stagnasi rohani. Jangan juga kami mengalami kebekuan rohani, kemandekan dalam pertumbuhan iman kami. Kami mau terus bertumbuh dan menjadi berkat terus Bapa. Di bulan-bulan ini kami akan belajar terus Tuhan tentang bagaimana kami menjadi garam. Sebab garam itu banyak disukai oleh banyak orang. Demikian juga kami akan dicari oleh orang. Kami akan menjadi berkat. Kami bisa juga mempengaruhi dunia ini untuk hal-hal yang baik. Karena itulah tujuan hidup kami. Mati adalah keuntungan. Hidup adalah untuk Kristus dan memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amen. Hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami yang melayani maupun yang dilayani. Dan kami mau katakan, kami satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Berada dalam tata kasih karunia Tuhan. Engkau tidak memandang siapa kami, sebab Engkau sudah menguduskan kami semuanya oleh darah-Mu yang kudus Bapa. Sehingga hari ini Tuhan kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami terima kuasa daripada Tuhan mengalir ketika kami menikmati perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima perjamuan karena bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan berikan hati. Menyatakan Kaulah segala. Engkaulah sumber pengharapan. Mari pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. Yang sudah terima roti dan anggur, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa-Mu Tuhan sanggup, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ya, kami bersyukur Bapa. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu,
salibmu ku menang. Ya Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu, ya Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbananmu di kayu salib bagi kami. Karena salibmu Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu, katakan ku hidup. Ya Tuhan, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari saudara angkat roti di tangan kanan kita. Saya minta melebihi kepala. Tanda saudara dan saya menghargai dan menghormati korban Kristus di kayu salib. Kami sadar Bapak, tanpa Engkau berkorban kami tidak ada apa-apanya. Sekalipun kami pandai, sekalipun kami bertalenta, sekalipun kami memiliki segalanya dalam kehidupan kami, namun tanpa pengorbananmu kami tidak ada apa-apanya. Hari ini bukan rutinitas, melainkan kami mengingat kembali perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Dan ketika saudara mengangkat roti ini, saudara melihat 2000 tahun yang lalu Yesus disiksa, disalibkan, diludahi, dianiaya, lambungnya ditikam, bahkan dia mati, dan dia lakukan buat kita semuanya. Saudara dengar firman Tuhan, malam waktu Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Kembali lagi melebihi kepala saudara. Kami sungguh bangga, kami sungguh hormat dan kagum akan Engkau. Kami mengangkat cawan ini Tuhan. Kami melihat 2000 tahun yang lalu. Darah itu tercurah dari tubuhmu yang disiksa. Darah itu adalah darah perjanjian yang kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, tidak ada yang bisa mengusik kami. Tidak ada yang bisa mengintimidasi, bahkan menuduh kami Bapa. Hari ini kami disucikan dengan darah Yesus yang kudus itu Tuhan. Dan kami menerima anugerah yang semakin hari semakin besar dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap berkat atasnya, dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita letakkan cawan. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan. Dan terima berkat anugerah, sembah dia. Ya, mulai sembah dia. Bersyukur saudara, kesembuhan terjadi atas hidupmu. Bersyukur kau mengalami mujizat. Bersyukur Tuhan akan mengangkat engkau. Bersyukur berkat Tuhan turun atas hidupmu hari ini. Sebab engkau ada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Dan anugerah itu dicurahkan dalam nama Yesus. Sembah dia, sembah. Haleluya. Ya terima anugerahnya, terima kesembuhan, terima pengurapan yang baru.
Terima kasih Yesus. Oh, katakan terima kasih Tuhan buat kesembuhan, buat pemulihan. Terima kasih. Lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Oh, haleluya. Sirialamo ya. Orapatakaralalabaralala. Puaskan jiwa kami Bapa. Baharui kami dalam rohmu hari ini Tuhan. Kami terima Tuhan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat lawatanmu mulai firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini Bapa. Kami akan pulang membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkat-Mu turun atas usaha bisnis dan pekerjaan kami, atas rumah tangga kami, atas studi kami Bapa, atas keluarga kami Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat. Katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Oh ya, saya dalam minggu pertama setiap bulan ya memiliki rasa tanggung jawab saudara untuk mendoakan saudara. Karena di awal bulan ini kita akan mengembalikan juga persepuluhan ya. Dan saya rindu ketika saudara mengembalikan persepuluhan itu dengan penuh sukacita juga. Dan saya yakin juga bahwa seperti Maleakhi pasal 3 ayat 10 saya bacakan buat saudara. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara percaya bahwa saudara akan hidup di bawah langit yang terbuka, amin. Tingkap-tingkap langit itu terbuka, tembok, tembaga, apapun saudara akan runtuh dalam nama Yesus. Dan saudara akan penuh dengan anugerah daripada Tuhan. Mari sebagai tindakan profetik kita akan angkat persepuluhan ini dan juga persembahan ini. Bapa, inilah kami Bapa. Sebulan sudah Engkau berkati kami dengan luar biasa. Baik dalam pekerjaan usaha bisnis kami, dalam rumah tangga kami. Kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan selanjutnya juga kami akan mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami yakin kami mempersembahkan ini bukan karena kami ingin menerima sesuatu daripada Tuhan. Terlebih karena kami mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya bagian-Mu adalah melipat gandakannya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mengembalikan persepuluhan dan menabur, katakan bersama-sama. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan saudara.
pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku. Tuh, ayo anak-anak semuanya. Siapakah lawan? Katakan, tidak ada, aku pahlawan. Wow, anak-anak yang luar biasa ya. Haleluya. Saya senang sekali saudara lihat anak-anak ini. Mereka semangat semuanya ya. Siapakah lawan? Sekali lagi, aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapa? Katakan, tidak ada. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, rupanya menyamping. Tidak apa-apa, sudah ya. Oke, nanti Espro diatur ya, supaya letaknya tengah-tengah. Ya, berikutnya ya, Espro harus atur nanti. Oke, kita akan berdoa. Bapak Ibu, ayo arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Saudara ingat juga cucu-cucu yang ada di luar kota. Kita akan berdoa buat mereka semuanya. Bapak, inilah anak-anakmu dalam wadah gereja ini Tuhan. Mereka adalah generasi yang Tuhan persiapkan menjadi generasi yang luar biasa. Amen. Generasi yang takut akan Tuhan. Amen. Dan mereka punya masa depan terbaik, terindah, termanis. Amen. Bahkan dari tempat ini Tuhan akan mengangkat mereka Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amen. Ada pejabat, orang yang profesional, ada orang-orang Tuhan yang memiliki bakat luar biasa dalam bisnis. Mereka berhasil sukses Tuhan di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan akan perlengkapi mereka dengan firman Tuhan. Demikian juga dengan studi mereka Bapa. Mereka cerdas pandai, hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati pemimpin-pemimpin, menghormati orang tua, dan juga menghormati guru-guru yang mengajar mereka. Kerendahan hati yang akan mengangkat mereka memiliki kekayaan dan kehormatan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami berkati mereka dengan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Karena salibmu, karena salibmu, kita di ibadah ini, kita bangkit berdiri Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, oh amin, mujizatmu karena salibmu. Oh, ku hidup karena salibmu, ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidup. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenarannya. Kebenaran itu akan memimpin kehidupanmu. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dalam segala usaha bisnis dan pekerjaan dan rumah tanggamu dan juga pendidikanmu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Amin.